Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah Ananda, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, pada hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Baiklah, pada hari ini siapa di antara Ananda yang tidak hadir ke sekolah? Caca, Bu. Hanya saya Caca aja. Iya, Bu. Keterangannya apa Ananda? Nggak tahu, Bu. Baiklah. Berarti kita sekarang jumlahnya ada 31 orang. Baiklah Anda semua, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pemanasan global dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam dan lapisan bumi. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada Anda semua. Pernahkah Anda memotong bawang merah secara vertikal? Pernah, Bu. Apakah yang Anda lihat ketika memotong bawang merah tersebut? Ada lapisan, Bu. Ya, benar. Jadi begitu juga dengan bumi kita yang terdiri atas beberapa lapisan. Baiklah Ananda, kita akan kembali kepada contoh yang telah Ibu berikan di awal tadi mengenai bawang merah yang kita potong secara vertikal. Di sana Ananda menjawab terdapat beberapa lapisan. Nah, begitu juga dengan bumi kita. Jadi, bumi kita juga memiliki beberapa lapisan. Baiklah Ananda, secara umum bumi kita itu terdiri atas 4 komponen. Komponen penyusun dari bumi kita itu yang pertama yaitu dalam bentuk gas. Komponen penyusun bumi kita yang gas ini kita sebut dengan atmosfer. Selanjutnya Ananda, komponen yang kedua yaitu terdiri atas padatan, di mana sering juga kita sebut sebagai litosfer. Baiklah Ananda, komponen yang ketiga yaitu dalam bentuk air atau sering juga kita sebut dengan hidrosfer. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu dalam bentuk es. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bumi kita juga memiliki kutub yang paling dingin. Dan di sana merupakan contoh komponen dari struktur bumi kita yang biasanya kita sebut sebagai kriosfer. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan materi kita. Yang pertama yaitu komponen bumi yang disebut dengan atmosfer. Nah Ananda, jadi sama juga halnya dengan lapisan pada atmosfer kita ini juga terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Jadi Ananda, pada lapisan troposfer ini dia terletak antara ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Jadi pada lapisan troposfer ini Ananda sebagai tempat berlangsungnya peristiwa hujan, salju, dan angin. Selanjutnya pada lapisan yang kedua yaitu dikenal dengan stratosfer. Jadi Ananda,
Pada lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Jadi pada lapisan ini sebagai tempat jalur penerbangan pesawat udara. Apakah Anda semua mengetahui, pernah melihat di manakah pesawat kita yang akan berjalan itu pada lapisan mana? Nggak tahu, Bu. Nah, pada lapisan pesawat itu terbang pada lapisan stratosfer ini. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Baiklah Ananda, komponen yang penyusun atmosfer yang kedua yaitu kita namakan dengan litosfer. Seperti yang telah kita pelajari di awal tadi, zat penyusun utama dari litosfer ini merupakan zat padatan. Kata litosfer berasal dari dua kata Yunani yaitu litos yang berarti batuan dan sphairi yang berarti lapisan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari lapisan litosfer ini yaitu lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Jadi pada lapisan litosfer ini dia memiliki struktur padatan bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti. Jadi Ananda, air di permukaan bumi kita ini juga memiliki siklus yang sering kita sebut sebagai hidrologi. Jadi di sini Ibu akan menggambarkan dari siklus hidrologi tersebut, di mana pada atmosfer bumi terdapat cadangan air. Dengan adanya cadangan air ini, maka dengan adanya hujan akan turun ke tanah dan juga akan berakhir ke lautan. Pada tanah ini, air ini akan disimpan sebagai cadangan agar tanah itu tidak kering. Selanjutnya, pada lautan akan terjadi peristiwa penguapan yang dibantu dengan cahaya matahari. Pada peristiwa ini kita namakan dengan peristiwa kondensasi. Maka siklus selanjutnya yaitu akan terbentuk lagi awan. Begitu dengan seterusnya ya Ananda. Apakah Ananda bisa memahami? Paham, Bu. Baiklah Ananda, apakah sampai materi hidrosfer ini apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baiklah, kita akan lanjutkan materi tentang bencana alam. Baiklah Ananda, apakah Ananda mengetahui apa itu bencana alam? Enggak, Bu. Jadi bencana alam itu terdiri atas gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Yang pertama kita akan membahas tentang gempa bumi. Jadi Ananda, pengertian dari gempa bumi itu yaitu peristiwa bergeraknya lempengan dengan bantuan energi yang sangat besar dan mengakibatkan terjadinya getaran. Maka getaran tersebut kita namakan dengan gempa bumi.
Jadi Ananda, semakin besar energi yang dilepaskan, juga semakin besar gelombang yang akan dihasilkan. Daerah lempengan yang patah itu kita sebut dengan sesar. Sesar ini terbagi atas 3, yaitu sesar turun, sesar naik, dan sesar bergeser. Di sini akan Ibu gambarkan jenis-jenis sesar tersebut ya. Ya, Bu. Sesar yang pertama yaitu sesar turun. Sesar yang kedua yaitu sesar naik. Dan sesar yang ketiga yaitu sesar bergeser. Jadi Ananda, setelah sesar itu terbentuk, maka gempa bumi yang juga akan dihasilkan itu juga akan terasa sampai ke permukaan bumi. Gelombang yang dirasakan di permukaan bumi ini kita sebut sebagai gelombang seismik. Jadi titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa bumi kita sebut sebagai hipocentrum, di mana permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum itu kita sebut sebagai epicentrum. Jadi Ananda, ketika gempa bumi itu terjadi di dasar laut, maka akan menimbulkan air laut itu terdorong ke atas dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Dapat Ibu gambarkan. Di sini merupakan pusat gempa. Jika terjadi getaran, maka mengakibatkan air laut naik. Air laut yang naik ini sampai ke daratan. Inilah yang disebut dengan peristiwa tsunami. Baiklah, sampai sini apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baiklah Ananda, materi selanjutnya tentang gunung api. Yang kedua tentang bencana alam itu kita bahas, yaitu tentang gunung api. Jadi Ananda, naiknya magma ke permukaan bumi kita sebut sebagai lava. Jadi Indonesia ini terdapat beberapa gunung api, dan diantaranya ada yang aktif dan ada yang dominan atau tidur. Di antara gunung api yang aktif di Indonesia ini kita contohkan yaitu Gunung Merapi, dan gunung yang dominan atau gunung yang tidur kita contohkan sebagai Gunung Sinabung, di mana pada Gunung Sinabung itu terakhir meletus pada tahun 1949 dan kembali meletus lagi pada tahun 2010 dan kembali meletus pada tahun 2013. Baiklah, sampai sini apakah Ananda paham? Paham, Bu. Dan selamat dari peristiwa yang ketiga yaitu banjir. Aliran sungai yang berlebihan hingga meluap ke daratan itu kita sebut dengan peristiwa banjir. Jadi, penyebab dari banjir ini terbagi menjadi 3. Apakah Anda tahu? Tidak, Bu. Jadi, penyebab dari banjir ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tingginya curah hujan yang dihasilkan pada bumi. Penyebab yang kedua yaitu sistem pengolahan lingkungan yang buruk. Yang
Penyebabnya yaitu karena ulah manusia. Baiklah Ananda, sampai pada materi bencana alam ini apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir ya Ananda, tentang penanggulangan risiko sebelum, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Tindakan yang akan kita lakukan sebelum terjadinya bencana, yang pertama yaitu kita lihat tindakan sebelum gempa bumi. Tindakan pertama yang kita lakukan sebelum terjadinya gempa bumi yaitu merenovasi rumah agar rumah itu tahan gempa. Yang kedua yaitu cek kestabilan benda yang menggantung di atas atap. Yang ketiga yaitu pelajari lingkungan di sekitar kita. Apabila ada lingkungan yang sempit dan akan membuat kita kesusahan pada saat mengevakuasi terjadinya gempa, maka kita akan cari lingkungan yang luas. Yang keempat yaitu meletakkan benda-benda yang berat dan mudah pecah di bawah agar pada saat terjadinya gempa bumi benda itu tidak menimpa kita. Yang terakhir yaitu selalu sedia P3K. Baiklah Anda, sampai sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, kita akan lanjut pada tindakan saat terjadinya gempa bumi. Tindakan yang pertama saat terjadinya gempa bumi yaitu ketika Ananda berada di dalam ruangan, maka seharusnya Ananda harus segera mencari perlindungan agar Ananda aman. Tindakan yang kedua, apabila Ananda berada di luar ruangan, Ananda harus segera menjauhi gedung-gedung yang berpotensi runtuh ketika terjadinya gempa bumi. Tindakan yang ketiga, apabila Ananda berada dalam kendaraan, maka secepatnya Ananda harus keluar dari kendaraan tersebut dan harus mencari tempat yang terbuka. Tindakan yang keempat, apabila Ananda sedang di pantai terjadinya gempa bumi, tindakan yang Ananda lakukan yaitu Ananda harus menjauhi daerah pantai karena daerah pantai itu sangat berpotensi terjadinya tsunami. Dan tindakan yang terakhir, ketika Ananda sedang berada di daerah pegunungan, maka Ananda harus menjauhi daerah-daerah yang berpotensi longsor ketika terjadinya gempa bumi. Apakah sampai sini Ananda paham? Paham, Bu. Jadi Ananda, tindakan yang ketiga ketika telah terjadinya gempa bumi, setelah terjadinya gempa bumi, tindakan yang kita lakukan setelah terjadinya gempa bumi, yang pertama yaitu kita harus keluar secara teratur. Yang kedua yaitu perhatikan lingkungan di sekitar kita, apakah ada kebakaran, apakah ada konslet listrik. Dan tindakan yang ketiga yaitu kita harus jangan berjalan di daerah gempa karena berpotensi akan terjadinya reruntuhan pada tanah. Tindakan yang keempat yaitu jangan masuk ke rumah yang telah terkena gempa, artinya jangan masuk ke rumah yang telah banyak retak-retakannya akibat gempa. Tindakan yang kelima yaitu ikuti informasi tentang gempa melalui media-media. Yang paling penting yaitu ketika telah terjadinya gempa bumi, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ananda, tindakan yang kedua yaitu tindakan siaga bencana apabila terjadinya gunung meletus. Tindakan yang akan kita lakukan yaitu tindakan yang pertama kita lakukan yaitu kita harus segera mengungsi dan mencari daerah yang paling aman apabila terjadinya gunung meletus.
Dan tindakan yang kedua yaitu kita harus membawa barang bawaan agar kita tidak akan kekurangan apapun pada saat kita di pengungsian. Yaitu tindakan yang selanjutnya yaitu kita harus berlindung. Apabila Ananda sedang berada di daerah yang dekat dengan Gunung Merapi, maka Ananda harus berlindung. Dan yang terakhir yaitu Ananda harus siagakan diri. Dengan siagakan diri ini Ananda harus memakai baju yang panjang, celana yang panjang dengan tujuannya agar pada saat terjadinya gunung meletus tidak mengenai langsung anggota tubuh Ananda. Baiklah Ananda, tindakan selanjutnya ketika kita akan terjadinya sebelum terjadi peristiwa banjir. Tindakan yang akan kita lakukan pertama kali yaitu kita harus mengetahui info-info tentang lokasi-lokasi banjir. Tindakan yang kedua kita harus mengenali tanda-tanda akan terjadinya banjir. Selanjutnya tindakan yang ketiga yaitu kita harus periksa saluran air. Apabila ada yang tersumbat maka kita akan harus segera membersihkannya. Tindakan yang keempat yaitu kita harus buat rencana pengungsian. Dan tindakan yang kelima yaitu kita harus mempersiapkan perlengkapan untuk tanggap darurat. Nah, sekian sampai sekian, apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, tindakan yang akan kita lakukan ketika terjadinya bencana banjir yaitu tindakan yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama kalian harus mengetahui tentang info-info banjir. Tindakan yang kedua yaitu Ananda harus mematikan aliran listrik. Tujuannya apabila terjadinya banjir Ananda tidak tersengat oleh aliran listrik. Tindakan yang ketiga yaitu Ananda harus bersegera untuk lari ke tempat pengungsian. Apakah sampai sana paham? Paham, Bu. Baiklah, tindakan yang terakhir yaitu ketika setelah terjadinya bencana banjir. Tindakan yang harus Ananda lakukan pertama kali setelah terjadinya banjir yaitu apabila Ananda masuk ke rumah harus menggunakan alas kaki. Tujuannya apabila terdapat genangan air tidak langsung mengenai kaki Ananda. Yang kedua yaitu periksa dinding-dinding rumah Ananda. Apabila dinding di rumah itu tidak kuat maka akan berpotensi roboh. Yang tindakan yang ketiga yaitu Ananda harus periksa kabel yang terdapat di dinding-dinding rumah agar tidak terjadinya konsleting. Yang keempat yaitu apabila terjadinya kerusakan yang sangat parah di rumah Ananda maka Ananda harus segera melaporkan pada pemerintah untuk segera diperbaiki rumahnya. Sekian Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada di antara Ananda yang ingin bertanya kepada Ibu? Enggak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya maka materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Ananda. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu juga akan memberikan tugas kepada Ananda minggu depan. Di antaranya tugasnya yaitu yang pertama Ananda harus melihat kondisi cuaca seminggu ke depan dan Ananda harus membuat bagaimana kriteria cuaca yang baik untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan yang kedua Ananda harus mengerjakan soal pada buku yang telah Ananda miliki. Sekian Ananda, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ananda, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Akhir kata Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Ananda.